Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahmadani dengan NIM D3002021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir terkait mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan dari sesi 122 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulastri MPD. Buku yang akan saya presentasikan adalah Manajemen Lembaga Pendidikan, penulis Rusi Rusmiati Alia, Idi Mulyadi, Widyasari Abdul Qolik, penerbit yaitu Polimedia Publishing, tahun terbit 2019, jumlah halaman kurang lebih 126 halaman. Buku ini terdiri dari beberapa bab. Yang pertama adalah pengantar manajemen pendidikan, yang kedua desentralisasi pendidikan, yang ketiga kepemimpinan pendidikan, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima manajemen sekolah, yang keenam manajemen peserta didik, yang ketujuh manajemen sarana prasarana, yang kedelapan manajemen kurikulum, dan yang terakhir manajemen berbasis sekolah. Selanjutnya masuk pada bab 1, yaitu pengantar manajemen pendidikan, yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, terkait pengertian dari manajemen lembaga pendidikan. Dapat kita ketahui, istilah manajemen pendidikan itu sering disamakan dengan istilah administrasi pendidikan, di mana kedua istilah ini sering kadangkala membuat pengertian yang salah, yaitu karena tidak mengetahui substansinya. Jadi, untuk memperjelasnya itu, secara etimologis, administrasi berasal dari kata et dan ministre. Et dapat kita artikan sebagai kepada, sedangkan minister artinya melayani. Jadi, administrasi itu sebagai melayani kepada. Secara sempit, kata administrasi ini adalah dikatakan sebagai kegiatan dari tata usaha, sedangkan secara luas dapat kita artikan sebagai segenap dari rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan juga efisien. Selanjutnya itu fungsi manajemen pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini dibagi menjadi 10. Yang pertama ada planning, yaitu proses seseorang manajemen dalam mengantisipasi masa yang akan datang dan merumuskan alternatif terbaik dengan serangkaian tindakan. Yang kedua ada organizing, yaitu pengelompokan kegiatan yang diperlukan, seperti dalam penetapan susunan organisasi serta tugas dan juga fungsi dari setiap unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, staffing, yaitu proses dari seseorang manajemen dalam memilih, melatih, dan juga mengangkat serta memberhentikan bawahannya. Yang keempat ada directing, adalah fungsi dari manajemen yang berhubungan dengan usaha memberikan bimbingan, saran, perintah-perintah, ataupun instruksi kepada bawahannya dalam pelaksanaan tugas-tugas dari masing-masing bawahan tersebut. Jadi, tugas ini bisa saja dapat dilakukan dengan baik dan juga benar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya itu. Yang kelima ada leading, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang manajer yang menyebabkan orang lain itu bertindak. Yang keenam ada coordinating, adalah salah satu fungsi dari manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percecokan, kekosongan kegiatan, dan juga
jalan dalam menghubungkan atau menyelaraskan pekerjaan yang dari bawahan tersebut sehingga kerjasama yang terarah dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan dari organisasi tersebut. Yang ketujuh ada motivating, yaitu merupakan dari salah satu fungsi manajemen seperti dalam pemberian inspirasi dan juga semangat atau dorongan kepada bawahannya agar bawahan dapat melakukan kegiatannya itu secara sukarela atau sesuai apa yang sudah dikehendaki atau ditetapkan oleh atasan. Yang kedelapan ada controlling, yaitu proses dalam mengukur pelaksanaan yang sedang berjalan dan juga sebagai petunjuk terhadap beberapa tujuan yang sebelumnya itu sudah ditetapkan. Yang kesembilan ada reporting, merupakan fungsi manajemen itu kayak dalam penyampaian perkembangan atau hasil dari kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian atau sesuai dengan tugas atau fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi, baik itu secara lisan maupun dengan tulisan. Yang 10 ada forecasting, yaitu kegiatan dalam meramalkan, memproyeksikan, atau juga mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Selanjutnya, materi terkait prinsip manajemen pendidikan. Nah, menurut Douglas, dalam Mustari, merumuskan beberapa prinsip terkait dari manajemen pendidikan ini. Yang pertama adalah memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan juga kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan juga tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah, hendaknya itu sesuai dengan sifat-sifat atau kemampuannya itu sendiri. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang terakhir, ada relativitas dari nilai-nilai. Yang materi selanjutnya itu ruang lingkup manajemen pendidikan. Untuk ruang lingkup ini mengacu pada Permendiknas nomor 19 tahun 2005 tentang pengelolaan sekolah ataupun madrasah. Nah, terdiri dari lima juga. Dari lima. Yang pertama ada rencana program sekolah, yang kedua pelaksanaan program sekolah, yang ketiga kepemimpinan, keempat pengawas atau evaluasi, dan yang kelima ada sistem informasi manajemen. Yang materi selanjutnya ada urgensi manajemen pendidikan. Nah, pada urgensi manajemen ini terhadap bidang manajemen pendidikan itu terdapat dari tujuh bagian. Yang pertama, ada manajemen kurikulum, manajemen peserta didik, manajemen sarana dan prasarana, manajemen tenaga pendidik, dan juga manajemen hubungan masyarakat, manajemen keuangan, serta manajemen tenaga kependidikan. Selanjutnya masuk pada bab 2 membahas terkait desentralisasi pendidikan. Nah, pada hakikatnya, desentralisasi pendidikan ini merupakan usaha dalam untuk mengurangi campur tangan atau intervensi oleh pejabat atau juga unit dari pusat terhadap persoalan pendidikan yang bisa saja diputuskan dan dilaksanakan unit di tataran bawah, pemerintah daerah ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya itu tujuan dari desentralisasi pendidikan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dari manajemen dan juga kepuasan kerja pegawai melalui pemecahan masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Selanjutnya ada hal yang tidak didesentralisasi dalam pendidikan. Tidak semua kewenangan pusat itu dapat didesentralisasikan kepada daerah, dan ada juga terdapat aspek pendidikan itu yang bisa dikelola oleh pusat. Masuk ke bab 3 yang membahas terkait kepemimpinan pendidikan. Nah, pada pengertian kepemimpinan pendidikan ini adalah suatu proses dari mempengaruhi, mengkoordinasi,
dan menggerakkan perilaku orang lain, serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif, dan juga dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Kepemimpinan ini lebih mampu untuk menggerakkan dari pelaksanaan pendidikannya, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya ada keterampilan dari kepemimpinan. Menurut Davis dalam Engkau Suara, bisa mengidentifikasikan tiga keterampilan kepemimpinan ini. Yang pertama itu ada technical skill, yaitu diperlukan pemimpinnya agar bisa mampu mengawasi atau menilai pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya yang digelutinya. Misalnya itu pemimpin pendidikan itu perlu menguasai bagaimana cara-cara dalam menyusun rastra, membuat silabus ataupun teknik dalam menilai dan lainnya. Yang kedua ada human skill, yaitu seperti kemampuan bagaimana pemimpin dalam membangun relasi atau orang-orang itu dapat membangun relasi dan juga bisa bekerja sama dengan orang lainnya. Itu merupakan kualifikasi yang dipersyaratkan bagi seorang pemimpin yang baik dalam situasi formal maupun informal. Yang ketiga ada conceptual skill, merupakan kemampuan dalam membangun relasi, kemampuan pemimpin yang disegani. Misalnya itu kayak pemimpinnya itu mampu dalam memberikan solusi yang tepat atau yang timbul dari pemikirannya sendiri. Misalnya pemimpin yang cerdas dalam terkait persoalan-persoalan yang diselesaikan. Yang materi selanjutnya itu ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Nah, kepemimpinan pendidikan ini dapat dikualifikasikan menjadi ke dalam 4 tipe. Yang pertama ada tipe otoriter. Nah, tipe ini dalam kepemimpinannya itu pemimpin itu harus bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya itu, di mana yang lebih didominasikan yang berlebihan itu mudah menghidupkan oposisi ataupun menimbulkan sifat yang apatis atau sifat-sifat pada anggota kelompok itu terhadap pemimpinnya. Yang kedua ada tipe laissez-faire, yaitu pemimpin itu sama sekali tidak memberikan kontrol ataupun koreksi terhadap pekerjaan dari bawahannya. Selanjutnya tipe demokratis. Pemimpin yang bertipe demokratis ini lebih kepemimpinannya itu bukan sebagai diktator, tetapi sebagai pemimpin yang di tengah-tengah anggota kelompoknya. Yang keempat ada tipe pseudo-demokratis, yaitu tipe ini lebih disebutkan seperti demokratis ataupun demokratisme atau juga seperti manipulasi diplomatik, yaitu pemimpinnya itu lebih bertipe pseudo-demokratis yang lebih tampak pada sifatnya itu demokratis, padahal yang sebenarnya itu dia bersikap lebih autokratis. Sepertinya itu misalnya pemimpin ini mempunyai ide-ide atau pikiran maupun konsep yang mereka ingin terapkan di lembaga pemimpin. Nah, maka hal tersebut didiskusikan atau dimusyawarahkan bersama dengan bawahannya. Jadi, dari situasi ini bisa saja diatur atau diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahannya itu didesak agar menerima ide atau pikiran yang memang telah diputuskan bersama. Selanjutnya ada fungsi pemimpin pendidikan. Nah, fungsi utamanya itu adalah kelompok untuk belajar dalam memutuskan dan bekerja sama, di mana fungsi ini terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama ada pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan.
Yang kedua, ada pemimpin itu bisa membantu kelompoknya dalam mengorganisir diri, seperti ikut serta dalam membantu dalam membantu memberikan rangsangan atau bantuan kepada kelompoknya dalam menetapkan penjelasan dari tujuan. Yang ketiga, pemimpin membantu kelompok dalam menetapkan prosedur kerja, seperti misalnya pemimpin itu membantu kelompok dalam menganalisis situasi untuk kemudian bisa menetapkan bagaimana prosedur apa yang paling praktis atau lebih efektif digunakan. Yang keempat, pemimpin bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bersama dengan kelompoknya. Dan yang kelima, ada pemimpin itu harus bertanggung jawab dalam mengembangkan dan juga mempertahankan eksistensi organisasi. Keempat adalah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini merupakan proses dari pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menetapkan suatu tindakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada pentingnya dari pengambilan keputusan ini, yaitu sebagai jalan dalam memecahkan masalah dan juga sebagai upaya dalam mempertahankan dan mengembangkan organisasi yang ada. Yang ketiga terkait prinsip pembuatan keputusan. Nah, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh para pembuat keputusan itu. Yang pertama, keputusan berada dalam kekuasaan. Yang kedua, mempertimbangkan semua hal yang relevan. Yang ketiga, pembuat keputusan itu tidak boleh membuat keputusan untuk perbuatan yang tidak jujur atau yang salah. Yang keempat, harus menjamin kegiatan berdasarkan fungsi. Yang kelima, keputusan yang masuk akal. Yang keenam, pembuat keputusan tidak mendasarkan keputusannya hanya atas petunjuk dari orang lain. Selanjutnya pada bab 5 itu terkait manajemen sekolah. Manajemen sekolah ini merupakan proses dan juga instansi yang memimpin dan membimbing dari penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu prinsip dari manajemen sekolah yang dirumuskan oleh Douglas terdapat beberapa prinsip. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat dan kemampuannya. 4. Mengenal secara baik faktor psikologis. Yang kelima, ada relativitas nilai-nilai. Selanjutnya itu tujuan dari manajemen pendidikan ini terdapat 4. Yang pertama, produktif, yaitu bagaimana perbandingan terbaik antara dari hasil yang diperoleh seperti ataupun output dengan jumlah sumber yang dipergunakan atau input. Nah, dari produktivitas ini dapat dinyatakan bagaimana dari kuantitas ataupun kualitasnya. 2. Kualitas lebih menunjukkan kayak bagaimana suatu ukuran dari penilaian ataupun penghargaan yang diberikan ataupun dikenakan kepada barang, jasa, dan juga berdasarkan dari pertimbangan objektif atas bobot kinerjanya. 3. Efektivitas merupakan ukuran dari keberhasilan tujuan organisasi. Nah, efektivitas ini dari institusi pendidikan seperti dari dimensi manajemen dan juga kepemimpinan sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan juga personil lainnya seperti siswa, kurikulum, sarana prasarana, pengelolaan kelas, dan lainnya. Selanjutnya ada efisiensi, yaitu
membuat sesuatu dengan betul, sementara efektivitas itu kayak menyangkut bagaimana tujuan ataupun efektivitas ini seperti dari perbandingan antara rencana yang emang tujuannya itu yang bisa dicapai. Sehingga efisiensi itu lebih ditekankan pada bagaimana perbandingan dari input ataupun output yang ada, sehingga efisiensi pendidikan itu lebih tahu bagaimana tujuan itu bisa dicapai dan juga memiliki dari tingkat efisiensi waktu, biaya, dan juga dari tenaga sarana. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen sekolah. Terdiri ruang lingkup ini kalau pada sekolah menurut PPRI nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah atau madrasah ini terdiri dari 5. Yang pertama, perencanaan program sekolah atau madrasah. Nah, ini terdapat beberapa rangkaian. Yang pertama itu seperti kepala sekolah bersama stakeholder membuat visi. Selanjutnya, kepala sekolah itu juga membuat tujuan dan juga merancang rencana kerja sekolah untuk kedepannya. Dari yang kedua, pelaksanaan rencana kerja. Pelaksanaan rencana kerja ini di mana kepala sekolah itu bersama stakeholder yang ada membuat bagaimana pedoman sekolah yang akan dilaksanakan, membuat struktur yang organisasinya, pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan, dan ataupun bidang-bidang yang memang akan digunakan atau yang diperlukan dari sekolah tersebut. Yang ketiga, kepemimpinan sekolah atau madrasah. Nah, setiap dari sekolah atau madrasah itu dipimpin oleh seorang kepala sekolah, di mana kriteria dalam menjadi pemimpin ini harus berdasarkan pada ketentuan dalam standar pendidikan dan juga tenaga kependidikan. Kalau sebagai kepala sekolah di SMP, MTS, ataupun SP, SMP, LB itu dibantu misalnya 1 tahun dibantu oleh 1 wakil kepala sekolah. Nah, kalau sedangkan di SMA itu dibantu minimal 3 wakil seperti wakil kepala sekolah yang untuk adanya di bidang-bidang tertentu seperti akademik, sarana prasarana, dan juga kesiswaan. Selanjutnya itu ada pengawasan dan evaluasi. Nah, ini terdiri bagaimana bisa mengevaluasi atau pengawasan terkait program yang sudah dirancang oleh pihak sekolah dan mengevaluasi bagaimana program tersebut dapat berjalan lebih baik untuk kedepannya. Yang kelima ada sistem informasi manajemen sekolah atau madrasah. Nah, sistem informasi ini lebih memadai dalam seperti mendukung administrasi pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan juga mudah diakses, di mana seorang guru atau tenaga kependidikan itu bisa dapat melakukan atau melayani permintaan masyarakat itu secara lebih mudah, dan mereka lebih mudah dalam melakukan tugas-tugas yang emang sudah diberikan dari pihak sekolah tersebut. Selanjutnya, bab 6, manajemen peserta didik, yaitu usaha pengaturan terhadap peserta didik itu dimulai dari peserta didik yang masuk sekolah sampai dengan mereka lulus dari sekolah tersebut. Manajemen peserta didik ini juga sebagai layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas ataupun di luar kelas. Misalnya seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti perkembangan keseluruhan dari kemampuan, minat, dan sehingga mereka itu bisa mengembangkan minatnya itu secara matang. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik.
Nah, tujuan umumnya adalah sebagai mengatur kegiatan peserta didik itu dalam semua kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah, sedangkan fungsinya sebagai wahana bagi peserta didik dalam mengembangkan diri semaksimal mungkin, baik itu dari segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhan, dan segi potensi lainnya dari peserta didik. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Dapat diperhatikan melalui beberapa prinsip. Yang pertama, manajemen peserta didik itu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, penyelenggaraan itu harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada suatu program yang dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, manajemen peserta didik harus mengemban pendidikan itu dan juga dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik itu harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang ataupun dari perbedaan-perbedaan yang ada. Yang kelima, kegiatan harus mendorong dan mengacu serta memacu kemandirian yang ada pada diri peserta didik tersebut. Selanjutnya itu ada ruang lingkup dari manajemen peserta didik, terdiri dari beberapa. Yang pertama, perencanaan peserta didik merupakan langkah yang harus dilakukan dalam manajemen kesiswaan, seperti mengadakan perencanaan, di mana peserta didik itu harus direncanakan, karena dengan adanya perencanaan ini, segala sesuatu yang bisa dipikirkan itu dapat dilakukan secara matang. Nah, ada pun juga langkah-langkah yang bisa dilakukan itu seperti menentukan bagaimana berapa banyak siswa yang akan diterima di sekolah tersebut. Yang kedua, menyusun bagaimana program kegiatan yang akan dilakukan oleh kesiswaan, sepertinya itu dari visi dan misinya sekolah itu, dan juga minat dan bakat dari siswa serta sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Pada rekrutmen ini yaitu lebih ke proses pencarian atau menentukan peserta didik yang nantinya itu akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah atau pendidikan yang bersangkutan. Kegiatan ini lebih ke bagaimana kegiatan penerimaan siswa baru itu bisa disesuaikan dengan daya tampung dari sekolah dan juga ketersediaan dari fasilitasnya, serta staf dan tenaga pengajar yang emang cukup atau sudah disesuaikan untuk kedepannya. Yang ketiga, ada orientasi peserta didik. Nah, kegiatan ini lebih difokuskannya itu pada pengenalan dari lingkungan belajar, sehingga para peserta didik ini lebih mengenal bagaimana lingkungan dan juga budaya sekolahnya yang baru, sehingga bisa mereka itu untuk menyesuaikan diri mereka di sekolah tersebut. Yang keempat, pengelompokan peserta didik, di mana sekolah itu bisa mengelompokkan peserta didik itu menjadi beberapa kelompok belajar, seperti dapat kita lihat pada fungsinya itu pada fungsi integrasi, yaitu bagaimana sekolah dalam mengelompokkan peserta didiknya menurut dari umur, jenis kelamin, dan juga lainnya, seperti prestasi juga. Yang kedua, fungsi perbedaan. Nah, dalam hal ini pengelompokan peserta didik itu lebih berdasarkan pada bagaimana daripada perbedaan individu, misalnya dari bakatnya atau kemampuan serta minat dari peserta didik tersebut. Yang keempat itu pembinaan peserta didik. Nah, pada kegiatan ini lebih bertujuan pada
menghasilkan para lulusan yang berkualitas. Lebih ke tinggi rendahnya kualitas pendidikan yang ada itu lebih dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana salah satunya itu bagaimana penilaian yang dilakukan oleh guru ataupun lembaga pendidikan yang ada tersebut. Nah, yang kelima, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini dilakukan kepada peserta didik memang sangat perlu dilakukan seperti agar diketahui apa saja perkembangan mereka itu dari waktu ke waktu. Jadi, melalui evaluasi ini bisa mengetahui apa saja yang sudah mereka pahami atau apa saja yang sudah mereka dapatkan dari minat atau bakat dari peserta didik tersebut. Yang keenam, mengatur kenaikan tingkat peserta didik. Kenaikan kelas bisa saja diatur sesuai dengan kebijakan dari masing-masing sekolah. Nah, dalam kenaikan kelas itu sering juga terjadi masalah-masalah yang memerlukan penyelesaian secara bijak. Selanjutnya, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, di mana peserta didik yang mutasi dan drop out ini seringkali membawa banyak masalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, keduanya itu harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan keruwetan atau atau masalah yang berlarut-larut, sehingga pada akhirnya itu akan mengganggu bagaimana kegiatan atau aktivitas yang di sekolah itu secara keseluruhan. Selanjutnya, kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin dari peserta didik. Nah, pendidikan lebih didasarkan pada norma-norma tertentu bagi peserta didik. Norma-normanya ini bisa saja mengharuskan peserta didik itu untuk mengikutinya. Selain itu, peserta didik juga dapat menjadi contoh terdepan dalam berbagai hal pentataan terhadap tradisi ataupun aturan yang emang dikembangkan dari lembaga pendidik tersebut. Yaitu layanan khusus peserta didik. Nah, terdapat beberapa bentuk dari pelayanan khusus di sekolah. Di sekolah itu yang pertama ada layanan khusus dari perpustakaan sekolah. Nah, perpustakaan sekolah ini merupakan perangkat dari kelengkapan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Nah, keberadaan dari perpustakaan ini emang sangat penting sehingga perpustakaan sekolah ini dianggap sebagai jantungnya dari sekolah. Perpustakaan juga dipandang sebagai kunci bagi ilmu pengetahuan dan inti dari setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua itu layanan khusus laboratorium sekolah. Laboratorium sekolah ini lebih digunakan dalam melaksanakan praktik, eksperimen meneliti, dan juga membuktikan teori-teori yang didapatkan di buku dan lainnya. Sehingga peserta didik itu lebih mempunyai keyakinan atau kepedean dalam dirinya untuk membawa apa yang mereka dapatkan itu secara teoretik memang bisa dibuktikan secara empirik. Yang ketiga itu layanan khusus ekstrakurikuler, yaitu kegiatannya ini sebagai pendamping dari kurikuler yang ada di sekolah dan juga memberikan kesempatan kepada peserta didik itu dalam mengembangkan potensi, minat, bakat, dan juga hobi yang dimilikinya di luar dari jam pelajaran yang wajib. Yang keempat adalah layanan khusus usaha kesehatan sekolah. Program usaha kesehatan ini lebih dikenal sebagai UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, serta pembinaan lingkungan sekolah sehat.
merupakan suatu hal yang penting dalam mewujudkan peserta didik itu yang sehat dan juga cerdas. Selanjutnya itu ada layanan khusus kafeteria sekolah, yaitu salah satu bentuk dari layanan khusus yang ada di sekolah ini seperti menyediakan makanan ataupun minuman yang dibutuhkan dari siswa atau warga sekolah lainnya. Nah, kantin sekolah ini bisa saja sebagai bagian integral dari keseluruhan program sekolah, sehingga tidak dipandang sebagai tempat pembuat keuntungan atau bisnis semata. Selanjutnya, layanan khusus koperasi sekolah. Nah, pembentukan koperasi sekolah ini di kalangan siswa itu dilaksanakan dalam rangka untuk menunjang pendidikan siswa dan juga latihan dalam berkooperasi. Nah, koperasi sekolah ini sebagai langkah awal dalam menumbuhkan budaya koperasi dan juga dijadikan sebagai wadah dalam memperlihatkan dalam menjual hasil karya atau usaha sendiri itu sendiri pada saat mengikuti suatu mata pelajaran yaitu kewirausahaan yang ada di sekolahnya. Nah, selanjutnya layanan khusus transportasi sekolah. Nah, program ini mungkin tidak semua sekolah dapat melakukan program tersebut, di mana hal ini juga dilakukan untuk memperlancar atau bagaimana peserta didik itu bisa melakukan atau kegiatan proses belajar di sekolahnya. Jadi mungkin ada beberapa sekolah yang tidak menyediakan layanan khusus transportasi ini. Yang kedelapan itu layanan khusus asrama sekolah, yaitu asrama ini lebih seperti untuk siswa-siswa yang berada di luar sekolah dan juga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Nah, mereka yang mungkin yang jauh tinggalnya dari orang tua, mereka mungkin akan berasrama di sekolah mereka tersebut. Nah, yang kesembilan, layanan khusus akselerasi, yaitu program ini lebih diselenggarakan oleh sekolah untuk memberikan fasilitas bagi siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, agar mereka itu bisa mempergunakan kecerdasannya ini untuk mempercepat bagaimana proses belajarnya yang di sekolah, sehingga mereka bisa lebih cepat naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Selanjutnya, layanan khusus kelas inklusi. Pendidikan inklusi ini lebih ke wadah ideal yang emang diharapkan bisa mengkomodasikan pendidikan bagi semuanya, terutama untuk anak-anak yang emang berkebutuhan khusus selama mereka masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan sebagai anak-anak sebagai layaknya anak-anak yang lainnya. Fungsi bimbingan di sekolah. Nah, terdapat 3 fungsi bimbingan di sekolah ini. Yang pertama itu fungsi menyalurkan, di mana lebih membantu bagaimana peserta itu dalam memilih jenis sekolah lanjutannya, memilih program, dan juga memilih lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat yang yang dimiliki. Yang kedua, fungsi mengadaptasikan, seperti membantu guru atau tenaga kerja edukatif lainnya dalam menyesuaikan program pengajaran juga dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didiknya. Yang ketiga, fungsi menyesuaikan, yaitu lebih membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuannya untuk mencapai perkembangan yang optimal. Selanjutnya itu tujuan dilaksanakan bimbingan di sekolah. Tujuan ini terdapat 2, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khususnya.
Nah, adapun tujuan umum dari bimbingan di sekolah ini, yang pertama, mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan terkait jenjang pendidikan ataupun jenis pekerjaan serta persyaratannya. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan tentang berbagai divisi, berbagai nilai ataupun yang ada dalam kehidupan dan juga masyarakat. Sedangkan tujuan khusus dari bimbingan sekolah ini, yang pertama mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya, memahami kesulitan dalam memahami lingkungannya, dan juga kesulitan dalam memahami berbagai nilai yang ada, dan yang terakhir mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi kesulitan dan masalah yang ada pemecahannya itu. Yang terakhir, materi terkait pembinaan alumni. Nah, pembinaan alumni ini lebih dilakukan dalam menyediakan wadah bagi para lulusan yang diikat dalam satu organisasi di sekolahnya. Nah, organisasi alumni ini yang lebih bertujuan untuk membangun bagaimana jaringan silaturahmi kepada para alumni sehingga lebih terciptanya rasa cinta dari alma mater sekolah tersebut. Nah, selanjutnya itu untuk memberdayakan alumni dalam membina siswa di sekolah alma mater. Yang terakhir, untuk mendapatkan informasi tentang dari pemetaan alumni yang melanjutkan studi ataupun tempat kerjanya. Bab 7 itu manajemen sarana dan prasarana. Nah, pengertian dari manajemen sarana prasarana ini merupakan suatu kegiatan dalam mengatur dan juga mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan juga efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi dari manajemen sarpras ini yang pertama untuk memperjelas penyampaian dari informasi, yang kedua meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa, yang ketiga mengatasi karena masalah ruang dan waktu, yang keempat memberikan kesamaan pengalaman, yang kelima membantu siswa untuk belajar. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Sarana pendidikan itu lebih ditinjau dari fungsi dan peranannya terhadap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, bisa saja dibedakan menjadi tiga, yaitu pertama ada alat pelajaran, di mana lebih alat ini untuk yang dipergunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru ataupun murid. Nah, alat pelajaran ini lebih diwujudkan dalam bentuknya itu seperti buku atau alat peraga serta alat praktek yang diperlukan oleh peserta didik itu. Nah, yang kedua ada alat peraga. Lebih dimaksudkan sebagai suatu yang emang digunakan oleh guru untuk memperagakan atau memperjelas suatu pelajaran. Yang ketiga, media pengajaran. Merupakan suatu sarana ataupun dalam mengadakan penampilan komunikasi seperti dalam suara kabar ataupun radio dan lainnya. Adapun pengelolaan dari sarana prasarana ini, yang pertama, perencanaan. Nah, perencanaan ini lebih dilakukan untuk bagaimana menghindari terjadinya suatu kesalahan yang tidak diharapkan dari pihak sekolah. Nah, perencanaan ini juga dibutuhkan untuk tergantung pada jenis kegiatan program dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga program yang telah direncanakan itu bisa sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Nah, yang kedua itu pengadaan sarana prasarana. Nah, pengadaan ini lebih untuk upaya yang dilakukan dalam pemenuhan suatu kebutuhan dalam kelancaran ataupun proses pendidikan di sekolah. Lebih mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga ada pemeliharaan, yaitu lebih untuk memelihara suatu program yang telah direncanakan. Nah, pemeliharaan ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu pemeliharaan terkait rencana yang bersifat pencegahan ataupun preventif dan pemeliharaan yang bersifat korektif. Nah, pencegahan ini merupakan perawatan yang lebih bersifat pada mencegah dari gangguan atau kerusakan
eh, suatu sarana pendidikan itu. Sedangkan dari pemeliharaan korektif ini lebih kepada perawatan yang bersifat pengembalian, seperti mengembalikan peralatan pada kondisi standar yang bisa digunakan seperti sebelumnya atau semestinya. Nah, yang keempat ada inventarisasi. Nah, yaitu kegiatan yang lebih mencatat atau menyusun bagaimana daftar dari inventaris ini yang ada di sekolah, seperti barang-barang yang ada, jadi lebih mudah untuk diketahui. Yang kelima ada penghapusan. Barang-barang yang ada di sekolah itu, terutama yang lebih berasal pada pemerintah, bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Jadi, apabila adanya kerusakan pada perlengkapan sekolah tersebut, barang yang tidak bisa digunakan lagi bisa atau tidak sesuai dengan keadaan atau kebutuhannya lagi, dan juga jumlah barang yang berlebih atau dinilai tidak bisa dimanfaatkan, sehingga barangnya itu harus segera dihapuskan. Bab 8 membahas terkait manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu merupakan segenap proses usaha bersama untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran dengan titik berat pada usaha meningkatkan kualitas interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, peran dan fungsi dari manajemen kurikulum. Adapun tiga peran yang mengemban terkait kurikulum ini. Yang pertama itu peran konservatif, yaitu kurikulum lebih memiliki tugas ataupun tanggung jawab yang mentransmisikan atau menafsirkan bagaimana warisan terhadap sosial kepada generasi muda. Yang kedua, peranan kreatif, yaitu kurikulum lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif dan juga konstruktif, di mana lebih menciptakan atau menyusun sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan sekarang dan juga masa yang akan datang yang emang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, peranan kritis atau evaluasi, di mana kebudayaan senantiasa berubah dan sekolah tidak hanya mewariskan kebudayaan yang ada, melainkan juga memilih unsur-unsur kebudayaan yang akan diwariskan. Selanjutnya, fungsi kurikulum yang pertama ada fungsi penyesuaian, di mana lingkungan tempat individu hidup senantiasa berubah dan dinamis. Oleh karena itu, setiap individu harus mampu menyesuaikan dirinya secara dinamis. Kurikulum berfungsi sebagai alat pendidikan dalam menuju individu yang membekali anak didiknya itu dengan kemampuan sehingga setelah mereka selesai pendidikan bisa diharapkan dapat membawa dirinya itu berperilaku sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Yang kedua, fungsi integrasi, yaitu kurikulum itu lebih berfungsi dalam mendidik pribadi-pribadi yang terintegrasi, di mana individu lebih menjadi bagian dari integral dari masyarakat. Maka dengan pembentukan pribadi ini dapat memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan atau pengintegrasian masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, yaitu memberikan bagaimana pelayanan terhadap perbedaan dari perorangan maupun dalam masyarakat. Yang keempat, di mana kurikulum ini lebih mempersiapkan siswanya agar mampu melanjutkan ke studi yang lebih lanjut untuk jangkauan yang lebih jauh. Dan juga untuk mereka lebih bisa menyiapkan dirinya untuk terjun ke masyarakat. Yang kelima, fungsi pemilihan, mana kurikulum antara perbedaan maupun pemilihan itu bisa mempunyai hubungan yang erat, di mana pengakuan atas perbedaan berarti bisa memberikan kesempatan bagi seseorang dalam memilih apa yang diinginkan atau sesuatu yang lebih menarik minatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik merupakan salah satu segi pelayanan pendidikan dalam membantu dan juga mengarahkan para peserta didik untuk mereka itu lebih mampu memahami dan juga menerima dirinya sendiri, sehingga bisa lebih mengembangkan semua potensi yang dimilikinya itu.
Selanjutnya terkait landasan kurikulum. Nah, terdapat 4 landasan dalam pengembangan kurikulum, yaitu pertama filosofis, yaitu lebih memegang bagaimana peranan penting itu dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya landasan psikologis. Nah, terdapat 2 bidang dalam psikologi ini yang bisa mendasari dari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan juga psikologi belajar. Yang ketiga, landasan sosial budaya, yaitu kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Dengan suatu rancangan ini, kurikulum bisa menentukan bagaimana pelaksanaan dan juga hasil dari pendidikan tersebut. Yang keempat, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ini lebih dimiliki manusia yang lebih relatif sederhana, namun bisa saja mengalami perkembangan yang lebih pesat sesuai dengan kemampuan atau kemajuan zaman ke depannya. Selanjutnya itu ada model kurikulum yang terdiri dari 8 model pengembangan. Yang pertama ada administratif model, yaitu lebih bagaimana inisiatif ataupun gagasan dalam pengembangan dari para administrator pendidikan dan juga dalam bagaimana penggunaan prosedur yang ada. Nah, yang kedua, the grassroots model, yaitu lebih ke lawan dari model pertama, yaitu inisiatif dan juga upaya dalam pengembangan kurikulum, bukan hanya datang dari atas, tapi dari bawah, yaitu guru-guru atau dari sekolah. Yang ketiga, Big Campus System, yaitu model pengembangan kurikulum ini lebih dikembangkan pada di backup oleh seorang ahli kurikulum. Nah, yang menggunakan 4 hal dalam pengembangan suatu kurikulum itu. Yang pertama, lebih ke menetapkan arena atau lingkungan yang akan digunakan. Nah, yang kedua itu lebih menetapkan personalia, dan juga yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat, bagaimana implementasi dari kurikulum itu. Yang keempat, demokrasi model, yaitu model ini lebih bagaimana sekelompok guru atau bisa bekerja sama dengan yang lebih ahli, di mana bisa dapat mengadakan atau perbaikan dari kurikulum yang ada. Yang kelima, Tabak Invented Model, yaitu lebih bersifat tradisional dalam mengembangkan kurikulum itu secara deduktif. Yang keenam, Rogers Interpersonal Relation Model, yaitu menurut Roger, manusia berada dalam proses perubahan. Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi mereka itu juga ada hambatan-hambatan tertentu yang membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar ataupun mempercepat suatu perubahan tersebut. Yang ketujuh, ada the Systematic Action Research Model, yaitu kurikulum lebih didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum itu merupakan perubahan sosial. Hal ini lebih mencakup pada suatu proses yang melibatkan kepribadian dari orang tua, siswa, guru, ataupun dari struktur sistem sekolah, di mana pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan juga masyarakat. Yang kedelapan, Emerging Technical Model, yaitu lebih ke bagaimana perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan itu, serta nilai-nilai dari efisiensi, efektivitas dalam bisnis, juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Desain pengembangan kurikulum yang terdiri dari tiga, yaitu subject centered design, yaitu suatu desain kurikulum ini lebih berpusat pada bahan ajar. Yang kedua, linear centered design, yaitu ke kurikulum yang lebih mengutamakan pada peranan siswa. Yang ketiga ada problem center design, yaitu desain kurikulum ini lebih berpusat pada masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Bab 9, yaitu manajemen berbasis sekolah. Nah, MBS ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi yang ditunjukkan dengan
pertanyaan politik dalam GBHN. Adapun tujuan dari MBS ini, menurut Disdik Provinsi Jawa Barat 2021 dalam Engkoswara terdapat 4. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui eh, kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. Yang materi selanjutnya itu manfaat dari manajemen berbasis sekolah. MBS ini lebih mendorong bagaimana profesionalisme guru dan juga kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan melalui penyusunan kurikulum yang efektif. Rasa tanggung jawab sekolah terhadap kebutuhan setempat itu meningkat dan juga menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan peserta didik dan juga masyarakat sekolah. Nah, selanjutnya ada esensi manajemen berbasis sekolah. Nah, esensi ini terdiri dari 5. Yang pertama ada otonomi, di mana MBS pada dasarnya lebih memberikan kepercayaan kepada sekolah untuk mengembangkan prakarsa sesuai potensi dan juga prioritas yang diinginkan. Yang kedua ada pemberdayaan, di mana dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen, hendaknya itu lebih dapat mempartisipasikan seluruh komponen agar semua potensi itu bisa diberdayakan secara optimal. Yang ketiga, kemandirian, di mana MBS lebih menginginkan sekolah itu bisa tidak bergantung sepenuhnya kepada pusat untuk memutuskan berbagai persoalan teknis yang dihadapi oleh sekolah. Kelima, fleksibel, yaitu sekolah lebih tahu bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi secara teknis maupun inti dari kegiatan sekolah itu. Di mana MBS ini lebih memungkinkan sekolah bisa mengatur secara fleksibel hal-hal yang lebih berkaitan dengan manajemen sekolah dan tidak keluar dari kebijakan yang telah ditentukan oleh nasional. Selanjutnya itu prinsip dari manajemen berbasis sekolah ini terdiri dari 6. Yang pertama, partisipasi, yaitu lebih penting dalam meningkatkan rasa memiliki, peningkatan rasa memiliki dalam meningkatkan tanggung jawab dan juga meningkatkan terkait bagaimana kontribusi yang ada. Yang kedua, transparansi, lebih dilaksanakan secara transparan atau mudah diakses oleh anggota, sehingga manajemen bisa memberikan laporan secara kontinu sehingga stakeholder itu bisa mengetahui bagaimana proses ataupun dalam hasil pengambilan keputusan itu sesuai. Nah, yang ketiga, akuntabilitas, yaitu sekolah harus mempertanggungjawabkan aktivitas penyelenggaraan sekolah yang telah dimandatkan oleh stakeholder dengan melakukan manajemen sebaik mungkin. Yang kelima, memiliki wawasan ke depan berupa visi, misi, dan juga strategi ke arah pencapaian mutu pendidikan. Yang keenam, ada sharing authority, yaitu dalam implementasi manajemen tidak on show, tetapi berpihak pada kekuatan kerja tim yang lebih solid. Selanjutnya itu ada karakteristik MBS yang dapat diketahui dari beberapa. Yang pertama itu dari organisasi sekolah, yang kedua proses belajar mengajar, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat sumber daya dan administrasi. Saya sampaikan terkait buku manajemen lembaga pendidikan. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.